Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Mayoritas mata masyarakat Indonesia, saya yakin per detik ini masih tertuju kepada MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena itu adalah satu-satunya yang bisa menentukan apakah Gibran akan melenggang maju menjadi cawapres Prabowo atau tidak. Dan banyak orang yang bertanya, apakah MK bisa membatalkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi? Banyak orang yang sudah berbicara, bisa. Jadi masih ada peluang untuk kemudian Gibran lolos dan tidaknya, tergantung MK ini. Dan kita tahu dari awal statement MK dari rangkaian awal sampai detik ini masih mengatakan ketidakberesan dalam putusan urusan karpet merah kepada Gibran. Kemudian kebohongan, kebocoran dan segala macamnya. Kemudian yang selalu Jimli Asyidiki katakan, ini penting untuk kemudian kita renungkan ya. Dia ngomong bahwa adanya MK untuk mengembalikan kembali kepercayaan publik yang sudah sangat buruk kepada Mahkamah Konstitusi. Kan itu ya. Adanya MK dibentuk ini untuk mengembalikan. Pertanyaannya, bayangkan bila pada akhirnya MK tetap meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo, pada akhirnya apa yang terjadi? Bukan hanya MK yang kemudian dicap buruk, tetapi MK pun sama. Jadi harapan di awal untuk mengembalikan kepercayaan publik, bila MK tetap meloloskan, maka ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Meskipun kita tahu sama-sama bahwa Jimli Asyidiki pernah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Tapi mari kita dengarkan per detik ini, per hari ini Jimli Asyidiki ngomong. Jadi seluruh tahapannya udah selesai. Sudah siap kemudian diumumkan bersalah atau tidak. Bisa membatalkan putusan MK atau tidak. Bisa tetap Gibran lolos atau tidak tanggal 7. Coba kita akan lihat dulu. Karena saya ada pikiran bahwa ini adalah proses uji coba di dalam meloloskan Gibran. Hantaman masanya seperti apa? Bila masih bisa ditampung, maka akan tetap dilanjutkan. Tetapi kalau sudah tidak bisa dibentung, arus kritikannya dan segala macam, maka ini akan dihentikan. Karena akan merugikan sekali kepada Prabowo Subianto. Coba kita cek dulu nih. Iya loh. Hah? Banyak laporannya kan 21. Independensi para hakim yang bersembilan ini tentu kan bisa kita nilai satu persatu. Nah, cuma yang paling banyak masalah yaitu yang paling banyak dilaporkan itu. Yang lain-lain itu ada sumbangannya masing-masing terhadap kisruh itu. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah, ini juga harus dijawab melalui putusan MK ini. Nah, yang selebihnya tolong ya tunggu putusan biar agak dramatis dikit ya. Kan biar aja dagdikduk apa-apa. Iya loh. Hah? Banyak laporannya kan 21 semuanya. Padahal kami ini ad hoc ditugasi hanya 3 hari. Tapi
Oh, nanti ketua MK seperti ya jam setengah 2. Sudah selesai semua. Udah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan, dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Ya kan? Iya, makanya saya jangan sebut dulu, biar nanti dibaca, Pak, berarti didengar masih ada sendiri. terbuka kemungkinan nanti hasil putusan undang KMK ini? Nah, itulah permintaan sebagian besar adalah Kemungkinan bahwa nanti hasil yang putusan KMK ini bisa mengatur. ya itulah salah satu yang ditunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Termasuk kalian nunggu-nunggu ini kalau ada ini gitu. Bener-bener ya, Jimli Asyidiki. Kejutan, hasilnya udah aja, tetapi keputusannya nanti kejutan. Dan ini kemudian juga menentukan Gibran maju atau tidak. Kembali lagi, kita tahu Jimli Asyidiki sudah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Fix ya di dalam hal ini. Makanya saya membayangkan ini adalah proses uji coba Gibran bisa atau tidaknya disandingkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan jalur MK. Oh, udah selesai kok. MK-nya iparnya, MK-MK-nya mendukung Prabowo. Selesai dong, bener gak? Tetapi ada mata publik yang melihat, ada mata publik yang memantau. Kan itu ya. Udah lolos bisa nih Gibran lewat MK. Tinggal MK-MK. Diuji seberapa besar arus publik untuk menentang persoalan ini. Kalau masih bisa dibendung, satu kali lagi saya katakan, maka ini akan dilanjutkan. Tetapi kalau sudah tidak bisa dibendung, kritikan terlalu kuat di mana-mana, ya, bahkan bisa terjadi kekacauan luar biasa bila tetap ini dilanjutkan. Maka saya kira ketika faktanya sekarang proses uji coba udah masuk nih ke MK, udah lolos Gibran ya, udah daftar ke KPU. Tetapi hantaman dari publik, dari para ahli segala macam, ini nggak bakalan bisa berhenti, dan ini menurunkan citra Prabowo Subianto. Maka ketika faktanya hantaman itu tidak bisa dibendung, saya yakin MK akan memutuskan bahwa Anwar Usman adalah bersalah, dan pada akhirnya, akhir ending ceritanya, Gibran tidak menjadi cawapres Prabowo Subianto. Coba kita cek tanggal 7. Kok saya ada bayangan itu ya? Karena MK dan MK itu pendukung mutlak Prabowo, saya yakin lah ya. Ya meskipun secara institusi itu harusnya netral, tapi secara personal tentu punya pilihan dong, punya dukungan. Masa iparnya tidak memilih Gibran? Pasti bakal memilih secara personal. Ya dong, bener dong, rasional. Jimli Asyidiki sudah menyatakan dukungannya pada Prabowo Subianto. Dimulailah proses itu. Dan faktanya tidak bisa dibendung arus kritik dari publik. Bahkan ada yang sampai mengatakan Soeharto tidak seperti ini. Kan itu ya. Jadi pada akhirnya disanding-sandingkan dengan orde baru yang begitu otoriter. Kan itu ya. Seotoriter-otoriternya Soeharto tidak menempatkan anaknya menjadi cawapres. Kan pada akhirnya ada pengamat yang ngomong kayak gitu tuh. Dan itu mau tidak mau saya yakin itu nempel di kepala publik. Dan itu pada akhirnya akan menentukan sikap. Oh, saya emang gak mau dukung itu karena di belakangnya. Dan saudara, kan itu ya. Jadi saya yakin di akhirnya, endingnya, saya punya keyakinan ya, Gibran tidak akan maju. Gibran tidak akan maju. Akan dibatalkan oleh MK karena arusnya terlalu besar, penolakan dan segala macam. Dan ini berpengaruh kepada Prabowo Subianto. Kita coba cek tanggal 7 ya. Kalau tetap diloloskan, kalau tetap melenggang, maka niat awal Jimli Asyidiki mengatakan bahwa adanya MK untuk menghadirkan ulang kepercayaan publik
kepada Mahkamah Konstitusi justru akan dicap buruk oleh publik, bahkan bukan hanya MK-nya, tetapi MK-MK-nya. Maka tidak terjadi dong. Tidak terjadi harapan citra MK itu kembali baik. Malah bertambah, MK-MK-nya menjadi ikutan buruk. Kan itu, karena publik mau Gibran tidak maju, itulah ya. Sebagian publik, tidak mengatakan seluruhnya, karena pendukung Prabowo yang menginginkan Gibran maju. Tapi ada di luar sana yang riuh gara-gara ini karena prosesnya. Yang gaduh gara-gara ini karena prosesnya. Itu ya. Itu. Dan ini akan berpikir ulang kepada Presiden Jokowi kalau memang menginginkan memaksakan anaknya. Saya yakin akan berpikir ulang. Prabowo juga akan berpikir ulang. Dan pada akhirnya tiba-tiba milih Erick Thohir. Aduh. Coba. Tapi kalau ini adalah bagian daripada skenario untuk menguji respon publik, kalau Gibran maju, ya keren lah ya. Sebagai skema politik, strategi politik saya kira keren. Ya minimal kan per bulan ini Gibran menjadi sorotan. Kemudian Prabowo Subianto menjadi sorotan. Elektabilitasnya ya cukup kuat lah. Bayangkan kalau pada akhirnya Gibran tidak jadi. Framing publik Jokowi udah dukung Prabowo Subianto. Kemudian kepercayaan publik karena Gibran tidak maju kepada Jokowi, kepada MK, kepada Prabowo saya yakin akan meningkat. Drastis. Dan itu akan berpengaruh kepada elektabilitas, akan berpengaruh kepada kemenangan. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Tapi kalau tetap memaksakan, coba kita akan lihat. Coba kita akan lihat. Udahlah, jangan memaksakan. Dan saya yakin ini tidak akan mereka paksakan. Karena Prabowo itu tujuannya ya menang. Udah terakhir nih, Prabowo itu terakhir. Dia akan melakukan segala cara untuk supaya dia jadi presiden. Bahkan untuk skema kayak gini, untuk menguji seberapa besar perhatian publik kepadanya. Itu dia lakukan. Ya minimal satu kali lagi per bulan ini mata kita tertuju kepada Prabowo Subianto dan Gibran gitu ya. Wis, itulah ya analisis saya. Endingnya kita akan lihat tanggal 7. Tapi saya punya keyakinan penuh itu. Rangkaian cerita di awal akan menghasilkan konklusi Anwar Usman bersalah. Dan Gibran tidak akan lolos pada akhirnya. Ya, dan publik kembali percaya kepada MK, kembali percaya kepada Presiden Jokowi, kembali menaruh harapan penuh kepada Prabowo Subianto karena tidak ikut serta di dalam merusak Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.